Halo guys, selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Kali ini kita akan membahas tentang Kota Saranjana. Sebelumnya kami berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk memperoleh cerita tentang kota Kalimantan dan juga sesekali di luar Kalimantan tentang mitos, sejarah, dan mistisnya. Kali ini kita akan membahas tentang kota gaib Saranjana yang ada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Cerita ini diperoleh dari akun fanpage kumpulan cerita rakyat Banjarmasin tentang kota Saranjana. Konon, menurut cerita nih, konon di kota Saranjana ini ada semacam bupati atau gubernur seperti penguasa wilayah. Jadi ini nih teman-teman, kalau misalkan berusaha mencari kota Saranjana itu biasanya malah tidak menemukan. Tapi ketika teman-teman nggak sengaja atau malah nggak percaya adanya kota Saranjana, maka bisa jadi akan malah dipertemukan dengan mereka. Ini pernah kita bahas nih di cerita kita sebelumnya, yang orang yang tidak percaya namun pada akhirnya malah justru masuk ke kota Saranjana. Jadi kota Saranjana ini konon dihuni oleh jin muslim dengan sistem kenegaraan kerajaan, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusi. Raja juga memiliki undang-undang yang harus dipatuhi masyarakatnya. Ada juga cerita kalau di kota Saranjana ini nasinya lebih besar daripada nasi di dunia nyata. Buah-buahnya pun lebih besar. Ajaib sih kalau kita melihat ke sana, jadi kaget dengan besarnya buah-buah tersebut. Ada suatu cerita di kota Saranjana ketika seseorang ibu yang beliau tinggal di Lontar. Bagi yang tinggal di kawasan Pulau Laut pasti tahu nih ada kawasan bernama Lontar. Ibu itu bercerita bahwa pada suatu malam ia mendengar suara keramaian, seperti ada mobil lewat di depan rumahnya. Pasti mobil-mobil yang bagus-bagus ya. Namun ketika ibu itu melihat ke depan, ternyata tidak ada nampak satupun kendaraan yang lewat pada waktu itu. Dan orang-orang sekitar, ya layaknya orang-orang sekitar, ibu itu menyadari bahwa itu pasti orang-orang Saranjana yang kebetulan lewat depan rumahnya. Begitu pula cerita Pak Sulaiman, seorang bekas kepala desa di Teluk Tamiang. Ia bercerita bahwa kakeknya sudah lama hilang dan diambil oleh orang-orang Saranjana untuk dijadikan imam masjid di sana. Mengingat banyak penghuninya adalah jin muslim ya. Beda lagi dengan cerita Pak Bedi, seorang nelayan yang tinggal di Teluk Tamiang, bagian timur. Dia kehilangan neneknya di laut dan menurut penerawang orang alim, sekarang neneknya masih hidup dan tinggal di kota Saranjana. Ayo, siapa yang mau nyusul nih tinggal di kota Saranjana? Hal serupa juga terdengar dari seorang bapak yang tinggal di warung pisang goreng di pinggir jalan menuju pelabuhan Tanjung Serdang. Bapak tersebut bercerita bahwa ada kapal feri menuju pelabuhan Batu Licin. Nampak di dalam kapal itu padat sekali, banyak sekali orang penumpang yang ada di dalamnya. Namun ketika kapal tersebut merapat ke dermaga, tiba-tiba suasana kapal begitu sunyi dan hanya sedikit orang saja yang naik. Kata penumpang lain, dia sudah sadar bahwa itu adalah para penumpang dari kota Saranjana. Ada juga cerita lagi bahwa ada rotan yang dikirim ke Surabaya atas nama kota Saranjana. Puluhan mobil mewah yang dipesan dengan tujuan kota Saranjana dan lain-lain. Padahal dalam peta administratif daerah Kalimantan Selatan tidak pernah tercantum nama kota Saranjana. Lalu siapa itu yang mengirimkan itu? Jadi ada pengiriman rotan dan juga mobil mewah. Siapa? Mengirimannya ke siapa itu? Ada juga yang berpendapat bahwa kalau orang Saranjana itu adalah orang bulian, manusia seperti kita, bukan jin. Hanya saja mereka itu halimun, jadi orang yang memang tak kasat mata. Lalu ada juga ketika pesawat Adam Air hilang sekitar tahun 2007, bulan Januari ya, sekitaran itu. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pesawat itu masuk ke daerah Saranjana.
berbagai upaya yang dilakukan oleh para pencari ternyata tidak menuaikan hasil sama sekali. Bayangkan jika ia masuk ke kota Saranjana, apakah kota Saranjana juga sudah memiliki bandara? Atau memang itu hanya mitos yang dipercaya masyarakat aja? Jadi banyak sekali nih cerita yang ada di kota Saranjana yang mungkin orang-orang yang justru ingin mengetahui ketika datang ke kota baru, maka bisa jadi dia tidak ditemui atau masuk ke lorong gaib tersebut. Tapi jika orang-orang tidak percaya, silahkan dicoba sendiri. Siapa tahu kalian bisa masuk ke sana dan bisa bercerita kepada kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.